Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Bapak Donald di Palembang. Bapak Donald Palembang bertanya, apakah buktinya kalau seorang yang mengakui diri sebagai nabi itu memang benar-benar nabi yang diutus Tuhan? Silakan pendeta. Terima kasih. Yang pertama adalah pertanyaan ini sangat bagus. Kenapa? Karena di dalam Alkitab ada nabi-nabi palsu. Ya, apalagi di zaman akhir. Dan itu Yesus katakan bahwa akan ada nabi-nabi palsu. Coba kita buka ayat yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24. Kita akan lihat ayat yang ke-24. Dan Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi, ini pertanyaan bagus sekali. Sebab ada nabi yang palsu, ada nabi yang benar. Kalau ada nabi yang palsu, tentu ada nabi yang benar. Ada beberapa petunjuk di dalam Alkitab agar kita bisa melihat kira-kira apa tanda-tanda atau ciri dari nabi yang benar. Yang pertama, Yeremia pasal yang ke-28 ayat yang ke-9, kalau boleh dibaca. Yeremia 28 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kalau nubuatnya itu digenapi, maka benar-benar kita tahu nabi itu diutus Tuhan. Tapi apakah hanya kalau nubuatannya digenapi baru kita tahu bahwa itu adalah nabi yang diutus oleh Tuhan? Coba kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-8. Kita buka Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 yang berkata, kita baca saja mulai ayat yang ke-19. Ayat 19. Dan, ya, tolong dibaca. Ya, Yesaya 19 dan 20. Oke, Yesaya 8 ayat 19 dan 20. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ayat 20, carilah cukup sampai situ dulu. Cukup sampai situ dulu. Ini menunjukkan suatu teguran kepada mereka yang tidak meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi meminta petunjuk kepada sumber-sumber yang lain yang tidak di-approve oleh Tuhan, yaitu roh-roh peramal dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa kalau petunjuk itu datangnya dari Tuhan dan bisa kita ikut, kalau itu diajarkan oleh seseorang atau nabi? Coba dibaca ayat yang ke-20. Ayat ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kalau tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan, maka tidak ada terang di dalam orang tersebut. Jadi ia harus berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Mengajarkan Alkitab sepenuhnya, bukan sebagian-sebagian. Yang pertama, nubuatannya digenapi. Yang kedua, apa yang diajarkan tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi mempertentangkan satu bagian firman Tuhan dengan bagian firman Tuhan yang lainnya. Ya, betul-betul harus sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita boleh baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-20 dan 21. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 dan 21. Matius 7 ayat yang ke-20 dan 21. Ayat 20 dan 21. Jadi
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat yang ke-22 supaya ada hubungannya dengan Nabi, ayat 22 Ayat juga. yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengandalkan banyak mujizat demi namamu juga? Terima kasih. Bukankah kami bernubuat? Siapa yang bernubuat? Nabi. Jadi bernubuat dalam nama Tuhan, Nabi bernubuat dalam nama Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi yang pertama, nubuatannya harus digenapi. Yang kedua, ajarannya harus sesuai dengan firman Tuhan dan menuntun orang kepada firman Tuhan. Yang ketiga, kehidupannya harus sesuai dengan firman Tuhan atau melakukan kehendak Allah. Kalau boleh kita tambah satu lagi, 1 Yohanes 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Dan ayat yang Allah. ketiga. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Terima kasih. Jadi, Nabi tersebut adalah Nabi yang benar, menurut 1 Yohanes 4 ayat yang kedua dan 3, bila mana ia mengakui Allah menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus datang ke atas dunia ini sebagai juru selamat. Lalu nubuatan-nubuatannya digenapi, berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian kehidupannya juga sesuai dengan firman Tuhan. Ada juga hal-hal lain lagi yang merupakan tanda dari seorang nabi, contohnya pada waktu ia menerima penglihatan, karena nabi, contohnya Nabi Yeskiel, kemudian Nabi Daniel, contohnya, yang memberikan petunjuk-petunjuk apa yang terjadi padanya pada waktu dia menerima penglihatan tersebut. Tetapi inilah 4 hal yang boleh kita lihat yang utama untuk melihat apakah seseorang itu betul-betul adalah nabi yang diutus oleh Tuhan ataukah nabi palsu. Jadi sangat berhati-hati. Apa tanda dari nabi palsu? Salah satu tanda dari nabi palsu, kalau kita mau lihat, salah satu tanda adalah di dalam Matius 24 ayat yang ke-24 tadi. Dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Menyesatkan dengan menggunakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang palsu tentunya. Sehingga kalau sudah bisa terjadi mujizat, maka orang akan cenderung berkata, kalau dia sudah bisa buat mujizat, maka apa saja yang dia katakan pasti benar. Disitulah bisa terjadi penyesatan. Kalau mujizat menjadi landasan. Landasan bukanlah mujizat. Yang menjadi landasan atau dasar adalah Alkitab. Entah ada mujizat atau tidak ada mujizat, Alkitab ini yang menjadi dasar dan landasan penuntun dan standar di dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih.